Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon izin menyapa terlebih dahulu kepada ibu-ibu yang hadir. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, Ibu Danda Hajah Marfuah MPD, Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam, juga selaku anggota pembina YPBWI ex officio, dan Ibu Hajah Giriati Sutio, anggota pembina. Ibu Dr. Anda Hajah Latifah Tauhidi, Ketua Pengawas, dan Ibu Dr. Anda Hajah Yusrawiyah PD, Ketua Umum YPBWI Pusat, beserta ibu-ibu ketua dan ibu-ibu pengurus YPBWI Pusat. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu ketua pengurus YPBWI Perwakilan dan ibu-ibu ketua pengurus YPBWI Cabang, beserta ibu-ibu pengurus YPBWI Perwakilan dan YPBWI Cabang. Ibu-ibu sekalian, kalaulah pada pertemuan yang lalu berupa webinar-webinar keilmuan yang berkaitan dengan pendidikan dan yang terkait, yang perlu diketahui oleh ibu-ibu pengurus dan akan dijalani oleh guru-guru PAUD YPBW di Indonesia. Maka kini penguatan kelembagaan dalam pengelolaan yayasan yang berkaitan dengan kiprah ibu-ibu di YPBWI yang harus kita pahami semua sebagai pengurus YPBWI. Ibu-ibu sekalian, sebelum ini beberapa menit yang lalu telah kita dengarkan bersama laporan singkat bagaimana kondisi dari YPBWI perwakilan masing-masing yang nantinya sudah saya akan dibahas bersama Ibu Rubaiyah dan Ibu Latifah. Kini saya akan menyampaikan tentang sejarah singkat YPBWI yang selalu disampaikan berulang-ulang agar kita tidak melupakan sejarah dan agar termotivasi dan menyemangati perjuangan kita di YPBWI. Seperti kita ketahui bersama, YPBWI lahir di Surakarta pada tanggal 9 Juni 1996 dengan nama Yayasan Pendidikan Bakti, disingkat YPB, yang didirikan oleh Ibu Dito Atmojo dan Ibu Masari. Itu tercantum di Akta Notaris nomor 33 tahun 1966. Ibu Dito Atmojo adalah seorang pensiunan pendidikan masyarakat dan Ibu Masari adalah guru sekolah kesehatan keluarga atas Indonesia Jakarta, dan keduanya adalah aktivis di organisasi wanita Islam. Beliau adalah orang-orang yang konsen pada pendidikan untuk Muslim. Ibu-ibu sekalian, kita tahu saat itu PKI Gerwani sangat gencar mendirikan TK untuk pengikisan akidah anak-anak Muslim, sehingga beliau terpanggil untuk menandinginya dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Bakti atau YPB. Yang selanjutnya oleh para pendiri ibu kita tersebut dinyatakan di dalam akte bahwa maksud dan tujuan mendirikan yayasan ini ialah untuk membantu pemerintah dalam usahanya mengadakan pembangunan mental yang berajas Pancasila senapas dengan pendidikan Islam khusus bagi wanita. Ini tercantum di pasal 2. Untuk pertama kali pengurus diangkat dengan ketuanya yaitu Ibu Masari, sedangkan Ibu Atmojo sebagai penasihat. Ibu-ibu yang saya hormati, 10 tahun kemudian karena terdorong keinginan untuk mensinergikan perjuangan dengan wanita Islam, maka yayasan menyatakan diri sebagai badan otonom dari organisasi wanita Islam. Ini tercantum dalam Akta Notaris nomor 50 tahun 1976. Yayasan Pendidikan Bakti di Surakarta sebagai pusat dapat mendirikan cabang atau perwakilan dengan ketuanya yaitu Ibu Dr. Hajah Syarifah Muhtarom. Pada tahun 1978 dibentuk perwakilan Yayasan Pendidikan Bakti Jakarta yang saat itu fokus pada pengembangan program pendidikan taman kanak-kanak Islam. Selanjutnya, karena perwakilan Jakarta menunjukkan eksistensinya dan menjalankan beberapa fungsi pusat, serta dengan mendapat dukungan dari Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah, waktu itu
pusat yayasan tahun 1982 dipindahkan ke Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Ini tercantum pada Akta Notaris nomor 3 tahun 1982. Serah terima kepemimpinan Yayasan Pusat dari Dr. Anda Haja Sarifah Mustarom kepada Dr. Anda Haja Sri Syamsiatul Ham dilaksanakan tahun 1983. Tahun 1990, Musyawarah Nasional di Jakarta memutuskan perubahan anggaran dasar yayasan yang disahkan Akta Notaris nomor 38 tahun 1991. Mengenai tujuannya di pasal 3 yaitu membentuk manusia Indonesia sejahtera lahir batin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak luhur, beramal saleh, ikhlas, berpengetahuan luas, cinta kepada nusa dan bangsa, dan mampu mengamalkan ajaran Islam. 2. Turut berpartisipasi pada program pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, dan dalam bentuk usaha sosial lainnya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya Ibu-Ibu sekalian, anggaran dasar yayasan mengalami 2 kali perubahan sebagai keputusan Munas dengan Akta Notaris nomor 7 tahun 1990 dan pada Akta Notaris nomor 3 tahun 2002. Kemudian pada Akta nomor 3 tahun 2002, diantaranya ada hal yang menjelaskan tentang kata bakti, yaitu kepanjangan dari bina, akhlak, keimanan, takwa menurut ajaran Islam. Ini pada pasal 1 nomor 2. Dan pada pasal 4-nya menyatakan bahwa yayasan ini beragam. Yayasan adalah menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika pada tahun 2001, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang yayasan, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 yang wajib dilaksanakan oleh sehingga Munas tahun 2006 di Jakarta mengamanatkan penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan Undang-Undang Yayasan dari pemerintah. Anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan disahkan dengan Akta Notaris nomor 2 tahun 2007. Dan pada tahun itu pula menerima surat dari Departemen Hukum dan HAM. Pada anggaran dasar yayasan dinyatakan bahwa ada 3 organ yayasan, yaitu pembina dan pengawas, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing. Adapun tujuan yayasan pada anggaran dasar sudah seragam untuk semua yayasan se-Indonesia, yaitu yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Kemudian pada hasil Mukernas kedua di Jakarta tahun 2009, tersusunlah anggaran rumah tangga yang memuat ketentuan yang belum diatur di dalam anggaran dasar, yaitu diantaranya menegaskan bahwa karakteristik yayasan sebagai yayasan umat. Kita tahu yayasan umat artinya yayasan yang mempunyai tujuan bersama untuk umat. Kemudian mengganti istilah musyawarah nasional atau Munas diganti dengan istilah Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. PBWI, Yayasan Islam. Visi daripada yayasan yaitu terbentuknya Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam yang dapat mewujudkan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak luhur, beramal saleh, berpengetahuan luas, cinta kepada nusa dan bangsa, dan mampu mengamalkan ajaran Islam. Misinya yaitu terselenggaranya program pendidikan, sosial, budaya yang berdasarkan ajaran Islam. Serta tujuannya menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Ibu-ibu sekalian, pada rapat Rapimnas Rapat Pimpinan Nasional tahun 2016 di Jakarta, penerapan pemilihan ketua umum, pembina, dan pengawas tidak lagi dilaksanakan secara langsung yang dipilih oleh peserta yang hadir seperti sebelumnya, tetapi melalui pemilihan formatur. Hal ini sehubungan dengan beberapa kali terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pada buku ADART PBWI tahun 2018, pada anggaran rumah tangga pasal 3,
kemudian yayasan dinyatakan mewujudkan lembaga pendidikan yang Islami dan unggul. Kemudian Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang hubungannya dengan wanita Islam. Adapun hubungan dengan wanita Islam, sejak ada undang-undang yayasan dari pemerintah dengan penjelasan pada anggaran dasar, maka dalam ART pasal 4, hubungan dengan organisasi wanita Islam dibuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, YPBWI merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan dengan organisasi wanita Islam. Yang kedua, yayasan dan organisasi wanita Islam mempunyai hubungan yang dilandasi ukhuwah Islamiyah, hubungan ideologi, hubungan historis untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, hubungan diatur dalam peraturan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan dengan azas kesetaraan. Keempatnya, yayasan dan organisasi wanita Islam mempunyai manajemen dan harta kekayaan masing-masing. Demikian ya mengenai hubungan dengan wanita Islam. Selanjutnya, siapakah para pemimpin YPBWI pusat itu? Ibu sekalian, ketika berkantor pusat di Solo, ketuanya itu yang pertama adalah Ibu Mas Hari dari tahun 1966 sampai 1976. Kemudian yang kedua, Dr. Haja Syarifah Mutalom dari tahun 1976 sampai 1983. Setelah kantor pusat dipindahkan ke Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta, ketua umumnya adalah yang pertama Dr. Haja Sri Samsiar M.Hum, yaitu dari periode 82 ya, tapi beliau 1983-1996. Kemudian yang kedua Ibu Hajah Griati Sudiro, periodenya tahun 1996-2001. Kemudian yang ketiga Dr. Hajah Latifah Tobili, periodenya 2001 sampai 2016. Dan yang keempat Dr. Hajah Israwiyah MPD, periode 2016 sampai 2001. Sejak undang-undang yayasan, yang menjadi ketua pembina adalah pertama Ibu Dr. Hajah Sri Samsiar M.Hum, periode 2006 sampai 2011. Yang sebelumnya yaitu sejak tahun 1996 sampai tahun 2001, Dr. Hajah Sri Samsiar M.Hum ini menjadi Dewan Pertimbangan kelanjutan daripada penasihat. Kedua, Dr. Hajah Jarisden, periode 2011 sampai 2016. Ketiga, saya, Dr. Hajah Amilah Minawati, periode 2016, insya Allah sampai periode 2021. Demikian juga sejak undang-undang yayasan, ketua pengawas adalah yang pertama Dr. Hajah Barirah Usatuna Sana MM, periodenya 2006 sampai 2016. Kedua, Dr. Hajah Latifah Thoibi, periode 2016 dan sampai insya Allah 2021. Ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Demikianlah uraian dari saya tentang sejarah singkat YPBWI. Semoga menjadi penyemangat, menguatkan tekad kita berjuang di dalam pendidikan Islam di Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam ini. Terakhir saya ucapkan selamat mengikuti, semoga mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armilah yang sudah memberikan kepada kita pengulang-ulangan tentang yayasan tempat kita beraktivitas, tempat kita mengabdi, tempat kita mengamalkan ilmu kita. Semoga menjadi amal soleh ya Bu. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Ketua Bagian SDM YPBWI Pusat, Ibu Rubayah Nazmi SPD, untuk memberikan materi inti sebenarnya, materi inti sebagai salah satu program dari bidang SDM untuk pengenalan kita lebih terhadap Yayasan Pendidikan Bakti ini. Kepada Ibu Rubayah kami persilahkan. Tes, masuk nggak suara saya? Masuk, Bu. Jelas, Masuk, Bu. Masuk, Udah masuk, keren, Bu. Bu. Ada balonnya, Bu.
Oh, ada balonnya habis ulang tahun. Baik Ibu-ibu sekalian, kepada yang terhormat Ibu PPWI sudah keluar barangkali ya, Bu Ipung. Masih kayaknya masih. Masih ya. Kemudian Ibu Ketua Pembina beserta anggotanya, Ibu Ketua Pengawas tanpa anggota ya Bu ya. Ibu Ketua Umum YPBWI Pusat beserta jajarannya, Ibu Ketua Wilayah dan Cabang beserta jajarannya, semua peserta rapat nasional yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Peserta rapat yang dimuliakan oleh Allah. Kita selalu sebagai organisasi, kita selalu ingin tetap eksis dan tetap ada dalam kondisi apapun juga. Nah, dalam rangka memperkuat kelembagaannya itulah suatu organisasi harus terus membangun dirinya, juga mengembangkan personilnya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, dalam kondisi yang sekarang di zaman global, itu ada satu hal juga yang penting, yaitu mengembangkan jejaring atau network sekarang itu ya, untuk meningkatkan kekuatan lembaga. Jika organisasi itu telah menjadi kuat, maka akan berdampak adalah meningkatnya kinerja organisasi. Sistem organisasi harus dibangun dalam rangka memastikan bahwa setiap aktivitas dan proses yang dilakukan dengan cara yang benar. Jadi saya ulang, sistem organisasi harus dibangun dalam rangka memastikan bahwa setiap aktivitas dan proses dilakukan dengan cara yang benar. Nah, Ibu-ibu sekalian, pada rapat ini kita akan membahas bagaimana dapat melaksanakan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas YPBWI dengan menelaah kembali perangkat yayasan yang telah kita punya. Sebelumnya, marilah kita lihat dulu tantangan yang dihadapi oleh YPBWI. Tadi saya katakan perangkat apa saja, sebenarnya kita sudah punya beberapa perangkat. Ini saya lihatkan barangkali sudah ada, tapi nggak tahu masih kelihatan nggak Bu? Ini petunjuk teknis, ini ada 2 versi, bahkan 3 versi yang sudah direvisi. Kemudian kita juga punya ini panduan administrasi keuangan YPBWI. Kemudian kita juga punya ini panduan administrasi umum YPBWI. Nah, semua perangkat ini kita evaluasi, mana yang sudah tertinggal, mana yang masih bisa dikembangkan, itulah gunanya untuk kita mengembangkan diri kita untuk mengikuti perubahan zaman. Baiklah Ibu-ibu, saya coba tampilkan masuk nggak Bu Inel? Halo, masuk nggak Bu Inel? Belum Bu Baya, belum. Nah, udah? Belum. Udah Belum? ya. Udah, alhamdulillah kalau sudah. Tapi muka saya jadi hilang ya Bu Inel ya? Ya. Baiklah, penguatan kelembagaan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Saya pakai ini saja barangkali ya, pakai ini. Slideshow. Oh, nggak mau, slideshow-nya mau. Oke. Tantangan YPBWI kita bedakan menjadi faktor intern. Secara sistem, peraturan sebuah yayasan atau undang-undang yayasan sudah normatif dan jelas, sehingga tidak terlalu banyak persoalan. Persoalan yang agak serius justru terdapat pada kelembagaan dan individu. Pada kelembagaan, antara lain, akses yang dimiliki belum menjangkau semua wilayah dan cabang. Pada SDM, persoalan yang muncul antara lain, kepengurusan yang ada tidak semuanya aktif. Pada tataran individu juga ada persoalan, di antaranya kesibukan akibat rangkap jabatan, komitmen, kapasitas, dan minat bergabung dengan yayasan yang masih menjadi tanda tanya. Faktor ekstern yang sekarang sedang kita hadapi, yang masih baru banget, adalah dampak pandemi terhadap pendidikan, yang memaksa
mempercepat dunia pendidikan untuk beralih kepada pembelajaran daring. Ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Megatrends itu 10 tahun yang lalu. Ya, bahkan akan ada pendidikan bebas ruang. Nah, ini konsep baru pendidikan. Nah, yang menjadi masalah adalah siswanya, kemudian proses belajarnya, dan kita guru-gurunya maupun sarana prasarananya ini tidak siap atau belum siap. Gitu. Nah, ini menjadi tantangan kita untuk ke depan. Kondisi ekonomi, kemiskinan akibat pandemi, dan tata kelola negara Indonesia. Bagaimanapun ini tadi sudah disebutkan oleh ibu-ibu dari daerah yang orang tuanya yang sudah tidak mampu dalam kondisi seperti ini, lebih lagi tidak mampu. Kemudian kondisi sosial dan politik di Indonesia, kebijakan pemerintah yang saat ini cenderung tidak berpihak pada rakyat, umat Islam pada khususnya. Fokus penguatan. Penguatan ini dilakukan dengan cara melakukan penilaian atau evaluasi yang akan kita bagi dalam 3 tingkat area, yaitu area landasan lembaga, area tata kelola lembaga, area tata laksana lembaga. Di mana ketiganya itu nanti akan kita bungkus dengan area berkelanjutan lembaga. Apa sih itu semuanya? Ini nanti kalau kita lihat seperti ini diagramnya. Ya, yang pertama adalah landasan lembaga, tata kelola, tata laksana, dan area berkelanjutan. Area landasan lembaga itu yang ditinjau adalah mengenai mandat, visi, misi, nilai-nilai yang diemban organisasi, ketetapan posisi, peran organisasi, peran strategis, ya, serta pilihan bentuk organisasi. Sedangkan area tata kelola lembaga itu tinjauannya atas kebijakan dasar lembaga seperti rencana strategis, penetapan bidang, pilihan pendekatan, strategi, intervensi, struktur organisasi, pendukung pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, area tata laksana lembaga akan diurai lebih lanjut per aspek pengelolaan lembaga, yaitu mencakup aspek program layanan, keuangan administrasi, sumber daya manusia, data informasi pengetahuan, serta komunikasi publik. Nah, ini yang ditata laksana itu lebih kepada SOP. Kita mengevaluasi SOP yang kita punya. Nah, area berkelanjutan itu bertujuan untuk meninjau masa mendatang yang akan memandu organisasi nirlaba dalam menghadapi dan mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi begitu cepat saat ini. Nah, ibu-ibu sekalian, kita tidak mungkin membahas semuanya sekarang ini. Nah, kami berharap dari pusat, ini hanya menjadi warming up buat kita nanti melanjutkan ke diskusi yang lebih intens. Ya, apa yang akan kita diskusikan? Yang pertama adalah kita coba mengevaluasi bahan yang kita sudah punya tadi, yang saya katakan, kan? Yaitu kita ambil dari petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Ini sudah beberapa kali revisi dan ini kita berharap dengan pertemuan kita akan menjaring informasi atau masukan dari ibu-ibu untuk bisa menyempurnakan lebih sempurna lagi untuk nanti kita bawa ke rapat pimpinan nasional insya Allah tahun 2021. Itu harapan kami dari pusat. Jadi ada masukan dari wilayah. Nah, yang kita sempurnakan sekarang itu daftar isinya terdiri dari 6 bab, ya, bab 1, bab 2 sampai bab 6. Nah, ini yang bab 1 tadi merupakan pendahuluan, ini boleh dikatakan adalah area landasan. Nah, yang ini adalah area tata kelola dan tata laksana. Yang bab 2, 3, 4 dan seterusnya ini ada di daerah tata kelola dan tata laksana. Nah, baiklah ibu-ibu sekalian, area landasan tadi sudah diungkap oleh Ibu Armilah, ya. Ibu Armilah, ini bab 1-nya, sejarah singkat dan sebagainya ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Armilah. Kenapa sampai terjadi perubahan di sini? Ada perubahan, sebelumnya saya mau inikan dulu, melihat posisi kita.
Yayasan Pendidikan Bakti sebagai pengelola pendidikan. Lembaga pendidikan yang dikelola YPB terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, lembaga yang didirikan oleh pengurus. Tanah dan tempat milik yayasan yang diperoleh dari membeli, hibah, atau wakaf. Atau tanah atau tempat yang disewa atas nama yayasan. Tempat yang dipinjamkan oleh yayasan. Tempat yang dipinjamkan kepada yayasan. Nah, ini adalah lembaga yang didirikan oleh pengurus. Kemudian, lembaga yang didirikan dengan kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan dengan lembaga maupun perorangan berdasarkan ketentuan. A. Tidak ada paksaan. B. Mempunyai kesamaan, azas, dan kesesuaian visi, misi, serta tujuan. C. Untuk kemaslahatan umat. D. Ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dengan syarat-syarat perjanjian kerjasama sebagai berikut. Pertama, biaya pengelolaan ditanggung oleh pendiri atau pemilik. Guru pendidik mendapatkan SK dari pengurus YPB setempat, dapat memberikan kontribusi kepada yayasan sesuai. Maaf ada gangguan. Ya. Dapat memberikan kontribusi kepada yayasan sesuai kesepakatan. Masa kerjasama minimal 15 tahun dengan nama lembaga yang disesuaikan dengan aturan YPB. Bersedia mengikuti aturan yang dilakukan di YPB, mempunyai komitmen serta menjaga dan menjunjung tinggi nama baik yayasan. Nah, Ibu-ibu, ini belum terlaksana atau katakanlah kalaupun terlaksana belum optimal kita lakukan. Baik, bab 2. Pembentukan YPB WI serta pemilihan dan pengesahan pengurus perwakilan dan cabang. Ini tadi sudah disinggung oleh Ibu Armilah, diakibatkan karena perubahan undang-undang yayasan. Yang kita akan ini kan, yang akan saya sampaikan hanya mekanisme pemilihan organ yayasan. Bahwa kita tidak lagi memilih ketua, baik di pusat maupun di daerah, tapi lebih kepada penunjukan. Hanya bedanya, kalau di pusat, peserta rapat Rapimnas menetapkan panitia pemilihan formatur yang berjumlah 5 orang. 3 orang dari perwakilan, 2 orang dari cabang. Panitia pemilihan formatur mendata calon formatur yang berasal dari pembina, pengurus pusat, dan pengawas. Peserta rapat pimpinan nasional atau Rapimnas mengadakan pemilihan formatur yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang. Formatur terpilih mengadakan sidang tertutup untuk memilih ketua sidang formatur. Ketua sidang formatur memimpin sidang formatur untuk menentukan ketua pembina, ketua pengawas, ketua umum pengurus pusat. Para ketua organ terpilih bersama formatur melengkapi susunan masing-masing organ. Kemudian terakhir ketua formatur melaporkan hasil kepada panitia pemilihan. Nah, ini agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ini sempat ada waktu pertama kali ini dilontarkan sempat ada kekecewaan juga. Ngapain kami jauh-jauh datang ke Jakarta kalau tidak milih ketua gitu kan? Ternyata undang-undang yayasan ini memaksa, bukan memaksa ya, memang mengatur kita untuk model pemilihannya seperti ini. Demikian juga dengan wilayah maupun cabang. Kita tidak memilih ketuanya. Jadi cuma tetap demokrasi, artinya begini, dari bawah penasehat itu menjaring nama-nama yang diusulkan untuk menjadi ketua. Nanti setelah diusulkan, baru penasehat mengusulkan 3 orang calon ketua yang kemudian oleh pusat ditentukan 1 orang. Ketua terpilih disahkan dengan surat keputusan SK setingkat lebih tinggi. Ini mekanisme di wilayah maupun cabang. Sama, hampir mirip ya. Nah, ini nggak usah prosedurnya. Ini. Nah, yang penting juga adalah rapat-rapat pimpinan cabang. Rapat pimpinan cabang diadakan selambat-lambatnya. Rapat pimpinan wilayah. Penasehat memilih 3 orang dalam rapat pimpinan wilayah ini ada barangkali maaf betul. Pengurus perwakilan, rapat pimpinan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Pengurus perwakilan, rapat pimpinan wilayah diadakan selambat-lambatnya 4 bulan setelah rapat pimpinan nasional. Jadi setelah rapat pimpinan nasional, perwakilan harus mengadakan rapat pimpinan wilayah. Dan setelah 4 bulan, selambat-lambatnya, setelah 4 bulan rapat pimpinan wilayah, maka
pimpinan cabang juga harus mengadakan rapat. Yang kesemuanya itu adalah untuk, kalau di perwakilan dan cabang, untuk memilih pengurus, yaitu ketuanya. Ya. Ini ada barangkali yang karena kondisi kita terlalu jauh tidak terjangkau, tadi seperti saya katakan, ada mungkin yang SK-nya sudah kadaluarsa ya Ibu-Ibu ya. SK pengurusnya sudah kadaluarsa mungkin banyak kali ya. Kita juga pusat juga nggak kepantau, di daerah tidak lapor gitu ya. Jadi banyak yang seharusnya SK-nya mungkin sudah habis atau mau habis atau sudah tidak atau sudah pergantian yang tidak dilaporkan ke kita ke pusat. Baiklah Ibu-Ibu sekalian, ini saya lakukan saja. Nah, ini struktur yayasan. Struktur yayasan, halo? Masih ini Bu Ina? Halo? Ya, silakan lanjut Pak ya, silakan. Masih lanjut ya? Ya. Struktur yayasan, akibat tadi undang-undang yayasan itu menjadi 3 organ, yaitu pembina, pengurus, pengawas. Pengurus terdiri atas pengurus pusat, kemudian berkedudukan di ibu kota, pengurus perwakilan di provinsi atau daerah ibu kota yang membawahi pengurus cabang, dan pengurus cabang berkedudukan di kabupaten atau kota. Pengesahan pengurus biasa, pengurus pusat disahkan oleh pembina, ditembuskan kepada PP Wanita Islam, sedangkan perwakilan disahkan oleh pusat dan cabang disahkan oleh perwakilan. Ketentuan lain ini juga yang sering barangkali terlupakan. Kelihatannya sepele, tapi justru nanti bisa terjadi benturan kepentingan yang justru kontraproduktif untuk lembaga kita, ya, yaitu pertama, rangkap jabatan kepengurusan YPBWI dan Wanita Islam dapat dimungkinkan selama masing-masing dapat membagi waktu dan menempatkan posisi serta perannya. B, tidak diperkenankan rapat jabatan dalam posisi yang tertinggi. Ketua organisasi wanita Islam tidak diperkenankan menjadi ketua umum yayasan pusat. YPB pusat maksudnya ini, maaf ya, yayasan umum ketua umum yayasan pendidikan bakti pusat. Ketua organisasi wanita Islam wilayah tidak diperkenankan menjadi ketua perwakilan YPBWI. Ketua organisasi wanita Islam daerah tidak diperkenankan menjadi ketua cabang YPBWI. Nah, kemudian mengenai tata kerja, bab 4 ini, itu ada 14 item, ada 14 nomor, atau 14 sub pokok bahasan, yaitu mengenai tadi struktur, pembina yayasan dan sebagainya. Kita nggak mungkin bahas semua, kita hanya melihat tugas dan wewenang pengurus YPBWI ini berdasarkan ART pasal 14. Nah, untuk pengurus pusat, insya Allah pada pengurus pusat paham ya fungsi tugasnya ya. Nah, ini untuk yang perwakilan, saya juga yakin sudah paham, cuma untuk mengingatkan saja dan untuk kita evaluasi apakah ada poin-poin yang perlu ditambah atau poin-poin yang perlu dihilangkan. Ya, pengurus perwakilan melaksanakan, mengelola, dan mengembangkan pendidikan di daerah kewenangannya, mengesahkan pengurus cabang, membina yayasan di tingkat cabang, melaksanakan kaderisasi yayasan, menyelenggarakan rapat-rapat pimpinan di tingkat perwakilan, menyampaikan laporan tahunan kepada pengurus pusat. Nah, ini yang sering atau belum terlaksana, melaksanakan kegiatan dan program pengurus pusat. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan, membuat dan melaksanakan program YPBWI perwakilan. Kemudian pengurus cabang melaksanakan, mengelola, dan mengembangkan pendidikan di daerah, kabupaten, atau kota kewenangannya, membuat dan melaksanakan program kerja yayasan cabang, ya, membuat dan melaksanakan program kerja yayasan cabang sesuai dengan petunjuk pengurus pusat dan perwakilan. Bertanggung jawab pada kelangsungan yayasan cabang dan menyampaikan laporan tahunan kepada pengurus perwakilan. Melaksanakan kaderisasi yayasan, menyampaikan laporan tahunan kepada pengurus perwakilan atau pusat apabila belum ada perwakilannya. Memberikan masukan kepada penasehat, pengurus pusat, pengurus perwakilan, baik diminta ataupun tidak diminta, melaksanakan kebijakan pengurus pusat, pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan. Kemudian
perwakilan dan cabang itu tugas penasehat ya. Tentang penasehat, maaf bukan tugas tentang penasehat. Penasehat itu berkedudukan di Yayasan Perwakilan dan Cabang. Jadi di pusat tidak ada ya. Nah, ini dan seterusnya nanti kita bisa baca di buku petunjuk teknis tadi. Rapat pengurus. Rapat pengurus dianggap sah bila dihadiri oleh ketua umum, ketua perwakilan, ketua cabang. Dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 bulan. Dapat dipimpin oleh ketua umum atau salah seorang ketua. Dapat mengundang pembina, pengawas, staf khusus, serta undangan lainnya. Rapat pengurus berwenang membahas surat masuk dan keluar, menindaklanjuti keputusan rapat, menyelesaikan permasalahan yang ada. Rapat pleno hanya ada di pusat, dihadiri oleh seluruh organ yayasan, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun, mengesahkan program kerja tahunan. Rapat pleno dapat dianggap sah apabila dihadiri oleh unsur pembina, pengawas, unsur pengurus sekurang-kurangnya 5. Rapat pleno berwenang mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan yayasan, menyusun dan menetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh YPBWI Pusat, dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan YPBWI Pusat. Rapat pengawas. Rapat pengawas rutin dilaksanakan minimal 6 bulan sekali untuk mengevaluasi kegiatan yayasan. Rapat tahunan untuk melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada pembina. Rapat kerja yang dihadiri oleh pengawas dan pengurus untuk membahas temuan atau tindak lanjut. Rapat gabungan, rapat yang dilaksanakan antara pengawas dan pengurus dan dapat mengundang pembina untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan pengawas kepada pengurus. Rapat kerja adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus yayasan dengan unit pendidikan. Ini koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Pada dasarnya kita harus melakukan koordinasi dalam melaksanakan program, pengurus melakukan monitoring dan evaluasi ke seluruh perwakilan dan cabang, pembina dan atau pengawas dapat melakukan monitoring dan evaluasi bersama pengurus. Nah, ini pemberitahuan jika kita ada yang sakit atau tidak bisa hadir, tolong diberitahukan untuk sahnya tadi quorum rapat untuk tercapainya quorum rapat. Kebijakan pengurus. Kebijakan pengurus YPBWI Pusat yang bersifat mendasar harus diputuskan dalam rapat pleno. Misalkan yang berkaitan dengan ADART, tata kerja, kegiatan tahunan, anggaran, keuangan, ya, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, serta program lain-lainnya. Kebijakan pengurus YPBWI Pusat yang bersifat umum dan rutin atau mendesak dan tidak mendasar diputuskan dalam rapat harian. Penyelenggaraan lembaga pendidikan. Ini nama dan penomoran lembaga pendidikan, lambang lembaga pendidikan, tugas penyelenggara pendidikan, macam-macam penyelenggaraan pendidikan. Nah, penggunaan nama lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dikelola oleh YPBWI mulai dari pendidikan anak usia dini hingga SLTA diberi nama bakti. Penyelenggaraan pendidikan tinggi kursus-kursus diberi nama dengan daerah yang mencantumkan pula tingkat yayasan setempat. Sekolah-sekolah yang belum mempunyai identitas Islam menggunakan kata Islam sebelum nama bakti. Seperti TK Islam, bakti apa gitu ya. Jadi contohnya ada di petunjuk teknisnya. Ya. Penomoran lembaga pendidikan. Nomor lembaga diberi oleh perwakilan atau cabang sesuai dengan nomor urut berdirinya. Contoh, PAUD Islam Bakti 1, YPBWI Perwakilan Jawa Tengah, Kota Surakarta, KB Islam Bakti 1, YPBWI Pusat, TK Islam Bakti 50, YPBWI Cabang Damasraya. Maaf, matanya udah mata tua agak nggak kelihatan ya. Damasraya, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah lambang. Saya tidak akan bahas satu persatu. Ini biasanya adanya di surat-surat resmi. Ini di lembaga tinggi, ya. Nah, ini semua ada lambang-lambang kita. Nanti bagaimana penggunaannya ada di petunjuk teknis. Nah, 3 prinsip etos kerja.
pengurus organisasi, komitmen dijalankan, janji ditepati, tujuan akan tercapai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf, kecepatan ya. Habis saya diburu-buru nanti sama Bu Inel kalau nggak cepat-cepat. Jadi itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan itu adalah bahan yang bisa kita diskusikan. Masukan dari ibu-ibu di daerah, dari wilayah dan cabang sangat-sangat kami harapkan untuk menjaring agar kita punya bahan untuk kita olah, untuk kita bawa di tahun 2021. Tahun 2021 sebentar lagi ya? Atau masih lama karena pandemi ya? Tahun depan Bu Baya, tahun depan. Tahun depan ya? Oh lupa. Ya. Pandeminya jangan sampai tahun 2021. Oke, sekian saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Latifah nanti yang akan memberikan tanggapan kalau ada masukan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rubaya. Paparannya sangat menarik, apalagi ada gambar balon ini. Menarik ya Bu Rubaya. Baiklah, selanjutnya kita minta kepada Ibu Ketua Pengawas kita, Ibu Latifah Katoibi, untuk memberikan tanggapan, sedikit tanggapan, karena beliau adalah orang yang sangat berpengalaman di EPB ya. Kita minta sharing beliau, tanggapan-tanggapan dan penegasan-penegasan tentang kelembagaan saat ini. Kepada Ibu Latifah kami persilahkan. Suaranya belum dibuka, Bu Latifah. Masih ke-mute, Bu Latifah? Baik, sudah? Sudah. Sudah ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di dalam dunia maya ini. Walaupun kita tidak bertemu langsung, tetapi ini sudah merupakan satu yang harus menjadi kebiasaan baru kita seperti yang dikatakan Ibu Marfuah tadi. Yang saya hormati Ketua Umum PP Wanita Islam, Ibu Dr. Anda Marfuah Mustafa FPD, dan Ketua Umum YPBWI, Ketua Umum YPBWI, Ibu Isrowiyah, dan yang saya banggakan Ibu Ketua Pembina YPBWI, Ibu Dr. Anda Hajah Armilah Winawati, serta para pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam dan para ketua perwakilan serta cabang bersama jajaran kepengurusannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allahu Robbi yang telah mempertemukan dan menyatukan kita dalam Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Karena memang tidak pernah terbayangkan oleh saya yang ternyata sudah 30 tahun lebih berada di Yayasan Pendidikan Bakti. Kemudian juga pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit bahasan mengenai yang telah disampaikan oleh Ibu Hajah Armilah Windawati selaku Ketua Pembina, juga dari Ibu Rubayah tadi yang disampaikan, tetapi juga yang lebih penting itu dari Ketua PP Wanita Islam dan Ketua Umum YPBWI Pusat. Ibu-ibu yang kami hormati dan kami banggakan, panduan pengelolaan ini memang sudah beberapa kali
mengalami revisi. Tapi saya juga tidak yakin bahwa ini telah dilaksanakan oleh semua dan telah dipahami oleh semua. Secara singkat tadi dari selayang pandang yang diberikan oleh para pengurus itu terlihat bahwa belum dipahami semua apa yang termaktub dalam pengelolaan yayasan yang telah kita buat. Kemudian sejarah singkat yang dikemukakan oleh Ibu Armila selaku pembina yayasan. Tentu ini sudah berdasarkan dengan fakta-fakta yang akurat karena disahkan oleh notaris. Karena di setiap akta YPB selalu mencantumkan sedikit peristiwa-peristiwa dari perjalanan YPB. Sejak bernama YPB sampai menjadi YPBWI. Dan setelah 10 tahun tadi sudah dikatakan menjadi Badan Otonom Wanita Islam. Ini apa seperti yang tadi saya garis bawahi dari Ibu Marfuah, karena memang kita harus selalu bersinergi dengan wanita Islam. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Marfuah ya. Karena pendidikan ini merupakan satu dasar dalam dakwah kita selaku umat manusia yang mendapatkan satu amanah dari Allah, karena kita harus melanjutkan perjuangan Nabi, cita-cita Nabi yang diperintahkan oleh Allah. Jadi dengan Badan Otonom Wanita Islam itu kita memang waktu itu banyak sekali mendapatkan satu kesempatan di mana ada perwakilan wanita Islam, kita dapat mendirikan YPB. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kerjasama itu ada di situ, sinergi itu ada di situ. Kemudian diharapkan dari setiap kepengurusan WI itu berdiri YPB, Yayasan Pendidikan Bakti, yang bergerak di bidang pendidikan. Terutama yang diutamakan adalah pendidikan anak usia dini. Karena dari awal berdirinya yang diutamakan adalah pendidikan anak usia dini. Mengapa anak usia dini? Ini karena sangat strategis. Kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Armila, ada sejarah kelam di bangsa kita ini ketika sebelum terjadinya pergerakan PKI, TK-TK yang dikuasai oleh PKI yang akan mengikis akidah anak-anak kita. Sehingga pengajaran di TK yang akan menghapuskan akidah dan fitrah manusia atau anak itu harus kita tentang. Siapapun pemerintahnya, ini kalau kita tidak menentang itu maksudnya kita tetap melakukan penanaman akidah itu. Itu yang tidak bisa tidak kita lakukan. Jadi itu harus kita lakukan. Jadi siapapun nanti yang memerintah, bagaimanapun kondisinya, pemerintah pada saat itu kita tetap berjuang untuk itu. Dan kita memang mempunyai satu tempat-tempat, titik-titik poin untuk berdakwah di situ. Ini juga kita harus bersinergi dengan wanita Islam. Ada TK Bakti, di situ kita harus juga bersama-sama memberikan satu dakwah untuk menanamkan akidah. Baik untuk anak TK-nya atau anak PAUD-nya. Tetapi itu harus melalui orang tuanya. Sehingga ini diperlukan kerjasama dengan wanita Islam. Disinilah bidang dakwah wanita Islam atau bidang pendidikan ini juga harus bersama-sama dengan Yayasan Pendidikan Bakti. Karena kita juga
tidak bisa berjalan sendiri, artinya kita harus berdampingan selalu. Dan anak usia dini ini menjadi tempat yang sangat strategis karena kita sudah tahu semua, apalagi setelah ilmu pengetahuan ini lebih maju ya pada tahun 1991, banyak peneliti yang kemudian meneliti mengenai kecerdasan anak. Nah, ini di sini apa namanya sangat diperlukan pendidikan anak usia dini. Maaf ini, aduh. Bisa mati. Bisa mati. Lanjut Bu Latifah, ada gangguan ya Bu? Ya, sebentar Bu Ineng. Yaduh, mohon maaf ini kurang korek saya. Halo. Ya lanjut Bu, jelas Bu. Bisa diterima ya. Nah, jadi ternyata baterai saya drop begitu. Mohon maaf ya. Saya akan duduk di sini mungkin agak gelap sedikit ya, nggak apa-apa. Nah, jadi begitu saya kemukakan lagi, sinergi dengan wanita Islam itu sangat penting sekali karena ini sudah menjadi satu komitmen bersama antara YPWB dengan wanita Islam. Namun memang seperti tadi yang dikemukakan oleh Ibu Pembina, Ibu Armila, bahwa undang-undang yayasan itu ada setelah tahun 2006 ya, undang-undang yayasan itu ada. Maka kita tidak menjadi badan otonom lagi. Walaupun itu tidak mengurangi kerjasama atau sinergi kita dengan wanita Islam. Itu karena undang-undang. Jadi kita itu, Yayasan Pendidikan Bakti itu telah berbadan hukum sendiri. Oleh karena itu tidak bisa menjadi badan otonom seperti itu. Tetapi kita tetap bersinergi karena oleh karena itu di dalam anggaran rumah tangga tetap dicantumkan bagaimana hubungan antara wanita Islam dengan Yayasan Pendidikan Bakti. Dan karena itu kita juga menggunakan wanita Islam di belakangnya atau WI di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa kita sangat erat hubungannya dan tidak dapat terpisahkan. Gitu ya. Jadi kita harus menghargai semua upaya pendiri Yayasan Pendidikan Bakti yang betapa brilian ya menurut saya. Mereka sudah memikirkan bagaimana pendidikan ini supaya bisa berlangsung terus. Agar agama ini tetap dimiliki, dianut oleh masyarakat kita. Nah, ini melalui pendidikan anak usia dini ini. Tetapi seperti tadi saya tekankan bahwa pendidikan anak usia dini ini tidak hanya berhenti sampai di pendidikan anak usia dininya saja, tetapi kita harus memberikan pendidikan kepada orang tuanya. Saya yakin belum semua di pelosok-pelosok itu sudah melaksanakan
sudah melaksanakan tuntunan agama, walaupun di dalam KTP sudah mencantumkan agama adalah agama Islam. Jadi, oleh karena itu, kita harus melakukan satu dakwah melalui Yayasan Pendidikan Bakti dan melalui anak usia dini. Tapi sekali lagi tidak hanya menjaring anak usia dininya saja, tetapi justru orang tuanya. Karena kalau orang tuanya itu beberapa anggota lain di dalam keluarga itu juga bisa terjaring. Jadi itu ide yang sangat cemerlang, karena memang kita sudah tahu semuanya bahwa pendidikan anak usia dini itu 50% itu pada anak usia 0 sampai 4 tahun, itu otak berkembang 50%, dan kemudian selebihnya itu 20% sampai usia 8 tahun, dan selebihnya itu sampai usia 18 atau 20 tahun perkembangannya, sehingga itu memerlukan satu stimulasi yang harus dilakukan oleh para orang tua. Ini jadi saya menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini dan pentingnya Yayasan Pendidikan Bakti melalui pendidikan taman kanak-kanak atau PAUD. Kemudian yang perlu saya lihat lagi bersama ya mengenai tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Rubaiyah, itu saya sangat setuju, dan beberapa kita tentunya belum melaksanakan, seperti nama tadi ya Bu ya. Nama masih ada yang menggunakan nama tadi ada bakti, misalnya bakti insani, bakti apa. Itu memang kebijakan lama seperti itu Bu. Waktu saya menjadi ketua itu seperti itu memang. Ibu-ibu tidak salah. Tetapi sekarang karena di dalam Yayasan Pendidikan Bakti ini kita mencantumkan kata nama bakti, dan kalau ada bakti YPBWI bakti itu akan keluar. Contohnya kemarin di Dirjen Pajak kita konsultasi, kemudian beliaunya tahu loh ini ada di sini, ada di sini, ada di sini karena pakai nama bakti. Tetapi kalau yang ada bakti pakai embel-embel, ini tentunya bisa itu dianggap bakti yang lain. Karena itu ini tentu saja memerlukan satu musyawarah bersama, memerlukan satu keputusan bersama, juga memerlukan satu proses dalam perubahan-perubahan ini. Jadi ini kita bicarakan lanjut, tapi ini adalah merupakan satu permasalahan. Karena sekarang ini semuanya sudah online, Bu. Dan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, YPBWI yang disingkat YPBWI, itu sudah semacam memiliki hak paten. Itu adalah yayasan yang kita geluti sekarang ini. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin itu juga menjadi satu hal yang diakui, tentu saja kita harus punya proses ke sana seperti yang dikemukakan oleh Ibu Rubaiyah tadi. Kemudian saya juga ingin menanyakan kepada ibu-ibu apakah dalam kondisi pandemi ini sudah membaca kebijakan YPB pusat di masa pandemi, yang itu sudah disebarluaskan, tentu saja itu disertai dengan peraturan-peraturan daerah yang berlaku. Jadi tidak bisa kita satu persatu mengatur itu, tetapi kemarin yang diatur adalah secara global. Tetapi tadi dari laporan-laporan saya sudah melihat, sudah mendengarkan bahwa di masa pandemi ini banyak yang dilakukan untuk pembelajarannya. Nah, ini juga termasuk satu penguatan sebetulnya, satu penguatan kelembagaan yang
Di antaranya adalah pembelajaran yang beberapa pekan yang lalu itu sudah dilaksanakan oleh YPBWI Pusat. Jadi kemudian di situ di dalam pengelolaan tadi itu tercantum TK contoh, Ibu. Nah, ini harus menjadi satu cita-cita bersama. Dan YPB Pusat juga sudah akan merealisasikan TK contoh. Sekarang sedang ada TK yang dibenahi gitu untuk dijadikan ke sana. Tetapi TK contoh ini tidak hanya berlaku di YPB Pusat saja, tetapi boleh di daerah-daerah lain. Seperti Sumatera Barat itu yang TK-nya sangat banyak sekali. Saya kira ada salah satu yang bisa ditunjuk sebagai TK contoh dengan syarat-syarat yang sudah kita tentukan dan nanti bisa ditinjau. Silahkan dilihat di situ. Kemudian yang perlu kita tadi seperti juga dikemukakan oleh Ibu Isrowiyah mengenai NPWP, ini juga nanti mungkin ada penjelasan dari ibu-ibu pengurus yang lain, yang ini juga harus disesuaikan bagaimana karena pelaporan ini sekarang menjadi sangat penting untuk kita bergerak. Karena pelaporan yang tidak lengkap itu mengakibatkan YPB Pusat juga tidak bisa mengurus seperti tadi yang diminta, surat izin berusaha, dan sebagainya. Yang itu kaitannya dengan izin operasional tentunya. Nah, ini yang harus kita pikirkan kembali, ya. Kita pikirkan kembali, termasuk banyak hal tadi misalnya di depan itu visi misi kita juga mungkin harus ditambahkan. Saya melihat ini masih sangat apa ya? Masih sangat sederhana. Mungkin kita harus punya visi yang lebih lagi karena ini memang satu pokok yang awalnya itu diberikan atau menjadi ide dari para pendiri. Tetapi tentunya zaman ini sudah berubah. Sehingga tadi fasilitas daring ini juga harus menjadi pemikiran kita. Karena ini seperti yang kita lakukan sekarang ini sangat efektif sekali. Nanti di dalam new normal seperti yang Bu Marfuah tadi katakan, bahwa kita harus bermigrasi dari normal ke new normal. Nanti pertemuan daring seperti ini adalah yang normal. Karena ini satu hemat biaya, sangat hemat biaya, dan kita bisa dalam kesempatan apapun kita bisa berjumpa, bertemu, dan berdiskusi. Masih ada waktu, Bu Inel? Bisa dikasih waktu 2 menit lagi, Bu. Udah 19.20. Baik ya. Kemudian jadi untuk penyesuaian nama tadi, saya ulangi lagi, itu sebetulnya juga berhubungan dengan tanah-tanah wakaf kita. Karena biasanya pewakif itu ingin mengabadikan namanya, sehingga itu ada diminta ada di belakangnya itu. Nah, itu nanti harus kita cari taktiknya bagaimana. Apakah untuk pendaftaran itu seperti apa, tetapi di papan nama seperti apa. Mungkin itu nanti kita ada kesepakatan bersama untuk membahas hal tersebut. Jadi mungkin itu bisa semuanya bisa apa ya, keinginan-keinginan itu bisa terwujud semuanya. Dan yang perlu saya ingatkan lagi mengenai TK Bakti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rubayah, ya. Ini yang saya kemukakan adalah TK Bakti yang wakafnya memang untuk bakti, tetapi ada yayasan atau ada
person-person, bukan yayasan, saya kira person yang ingin bergabung seperti tadi di mana ya terakhir tadi di mana Jawa Barat tadi itu Garut. ingin bergabung di Garut. Nah, ini juga bagaimana kita bisa memfasilitasi ini semua. Tadi syarat-syarat yang sudah dikemukakan oleh Guru Baya, silahkan, mari kita kaji bersama lagi. Saya kira ini adalah tugas pengurus, pengawas untuk mencermati kembali apakah hal-hal ini masih bisa diberlakukan. Dan kalau kata nomenklatur yang kita pakai di dalam tata kelola itu memang tadi juga belum sama ya, belum sejalan dengan yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, maksudnya belum sesuai dengan nama yang diminta oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus mencari jalan keluarnya bersama. Dan seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Rubaya, saya sangat setuju sekali bahwa ini tidak bisa berhenti sampai di sini, tetapi kita berlanjut. Tahun 2001 nanti kalau kita ada Rapim, ini harus sudah selesai, tinggal disahkan. Oleh karena itu kita harus mulai dari sekarang menginventarisir dan kita harus bertemu lagi untuk membicarakan hal ini. Ini saja yang dapat saya tekankan. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua dan saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah karena juga sudah ada peserta baru dari yayasan yang tadi Yayasan Termuda ya Bu Inal ya. Tadi jadi sudah Sulawesi Tengah jadi sudah bertambah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekeliruan dari saya dan tentu saja yang benar itu hanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Latifah untuk tanggapannya, penekanan-penekanannya, penegasan-penegasannya memang sangat kita butuhkan. Apalagi bagi kami atau saya yang masih seumur jagung di EPB ya Bu Latifah. Baiklah, kita akan buka forum diskusi karena waktu kita kayaknya singkat. Bagaimana Bu Vivin? Halo Bu Vivin? Ya. Apanya Bu? Buka forum diskusi karena sudah jam 11.25, mungkin satu sesi aja ya. Silakan Bu Vivin pandu aja untuk ini, untuk tanya jawab. Oke Bu Inel, terima kasih. Ya tadi beberapa poin banyak hal ya tanpa perlu saya review ulang ya gitu kaitannya dengan apa yang disampaikan Bu Baya dan kemudian juga Bu Latifah berkaitan dengan kelembagaan ya gitu ya, dengan struktur, dengan kemudian pelaksanaan kayak gitu. Teman-teman bisa mencermati atau memberikan tanggapan dari bermacam-macam sisi itu. Silakan. Saya sangat memahami ini ya gitu, barangkali terutama yang baru-baru ya gitu. Kenapa? Karena memang YPBWI awalnya dari semacam ormas menjadi sebuah yayasan itu ada hal-hal yang bisa jadi di tengah-tengah lah hibridnya, istilahnya hibridnya ya kalau sekarang bahasa kerennya itu. Kita nggak mungkin ormas karena memang sudah yayasan, tapi kita juga belum bisa jadi yayasan full seperti undang-undang yayasan, jadi posisi YPBWI itu kan lebih kepada kayak semacam hibrid ya kayak gitu. Monggo silakan siapa yang ingin nanggapin. Saya berharapnya satu wilayah-wilayah ya gitu bisa menyampaikan. Nah, Uni Oot ini yang banyak. Ini Oot yang bisa mungkin menanggapin kayak gitu. Bu Isti itu yang lain-lainnya. Semua ya. Monggo, saya lupa. Oke. Semarang Bu, Ibu Semarang. Ya siap Bu ya.
di chatting ya, yang siapa yang mau menyampaikan ditulis ya, tulis di chatting baru kemudian akan saya panggil. Monggo Uniot. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rubaya, Ibu Pipin, Ibu Nel, Ibu Latifah yang sudah sama-sama kita rindukan semua, Ibu semua ibu-ibu, Ibu juga Admila, alhamdulillah. Terkait dengan pertama saya mulai dari penamaan dulu. Menyangkut dengan semua yang disampaikan Ibu Baya tadi ada di Sumatera Barat. Bunel, kedengaran suara saya, Bunel? Masih bagus. Masih baik. Ada di Sumatera Barat. Ada sekolah kita yang didirikan oleh yayasan sendiri. Ada sekolah yang tanah kita beli sendiri. Ada sekolah yang diwakafkan oleh yayasan lain atau pihak lain kepada yayasan. Ada sekolah yang langsung bekerja sama. Ada sekolah yang sudah dibangun oleh Nagari kemudian bergabung dengan YPBWI. Jadi macam ragam sekolah di Sumatera Barat itu seperti yang Bu Baya sampaikan tadi. Dan memang masing-masing kita memperlakukannya memang agak kesulitan memperlakukan tindakan atau melakukan pelaksanaan yang sama. Terutama kalau sekolah yang langsung dibangun kita memang bisa agak lebih tegas. Tapi kalau sekolah yang misalnya gabungan, misalnya sekolah ada di Nagari di Kabupaten Dalmasraya bergabung ke Wanita Islam. Jadi kita harus melalui prosedur wali Nagari. Jadi agak banyak rapat musyawarahnya. Jadi itu menyangkut dengan sekolah. Kemudian menyangkut dengan penamaan. Dulu kita punya PAUD kita banyak. Karena memang saking banyaknya, Dinas Pendidikan khususnya di Dalmasraya mengatakan kenapa bakti semua? Ini TK bakti, PAUD bakti, jadi sudah bakti aja si Dalmasraya itu. Jadi pada waktu itu kita dengan pengurus daerah Dalmasraya dan YPBWI, nggak usah kita pakai bakti, tapi dia bakti tetap satu atap dengan kepala sekolah yang sama, dengan guru yang sama, maka kita namakanlah ada yang Sakinah, ada Amanah, ada Melati dengan segala macam. Ada yang namanya TK dengan PAUD yang macam, ada PAUD Asyifa. Akhirnya ketika harus bergabung sekarang, kita pun repot. Sudah diberikan izin dengan PAUD yang lain, sebenarnya itu punya PAUD bakti. Lalu kami dengan Sekretaris Umum, Ibu Feti Arlina, ke depan kita akan berikan nama misalnya PAUD Bakti 57, nah, misalnya apa? PAUD Bakti 52 Asyifa. Tapi ternyata dengan peraturan yang sekarang nggak boleh pakai embel-embel, itu juga masalah. Jadi kita kerepotan. Dia namanya kita sepakati tidak namanya bakti karena memang dinas menolak. Jangan bakti semua. Kalau dapat bantuan bakti semua. Dapat misalnya ada tunjangan segala macam bakti semua. Ini kan juga tidak adil gitu. Jadi ini persoalan-persoalan kita hadapi. Nah ke depan memang perlu kita rumuskan. Yang berlalu menurut saya misalnya TK Islam Bakti 9 Nairatul Jannah. Nairatul Jannah ada hubungan dengan donatur yang memberikan sumbangan 100%. Dia yang bangun sekolah. Jadi artinya itu akan menimbulkan permasalahan juga bagi kita ke depan. Tetapi paling tidak yang sudah berlalu biarkanlah. Ke depan mungkin namanya bakti saja. Yang namanya PAUD, seperti yang saya sebutkan tadi, ada sekitar 50 PAUD yang namanya bukan bakti. Dan berada di sekolah bakti dengan guru-guru bakti. Jadi ini akan menjadikan pemikiran kita ke depan. Rencana kami ada beberapa sekolah yang tidak aktif, misalnya bakti berapa, 120, 101 misalnya, tidak aktif, dipindahkan namanya ke PAUD. Tapi itu pun masih menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Oleh sebab itu juga perlu mungkin kesepakatan lebih cepat menyangkut dengan penamaan ini. Kalau SMP, SD, kemungkinan kali ke depannya tidak masalah. Kemudian, menyangkut dengan ADART. Ibu Baya masih dengar saya tidak? Ya, masih. Nah, ADART itu menyangkut ada beberapa yang belum tertuang di ADART kita. Untuk Sumatera Barat, kita menambahkan dengan peraturan yayasan. Peraturan yayasan nomor 01 tahun 2017 bulan 11. Persoalannya adalah banyak hal yang tidak tertuang memang. Jadi kita buat peraturan, termasuk juga meng-SK-kan guru, pergantian kepala sekolah, perlunya ada seleksi pada kepala sekolah dan sebagainya. Dan peraturan yayasan ini sebenarnya sudah akan kita kirimkan ke pusat untuk minta juga dievaluasi. Kemudian juga banyak pertanyaan tentang cuti pergi umroh, cuti melahirkan segala macam. Itu belum tertuang dan itu akan kita tuangkan dalam peraturan 02. Nah, sekiranya pusat
punya juga masalah peraturan yayasan pendukung daripada ADART kita, itu akan memudahkan kita di provinsi untuk menyelenggarakan sekolah kita. Supaya tidak mungkin tentang masalah cuti, tentang masalah yang terkait dengan bagaimana guru, perhentian guru segala macam itu memang perlu diatur oleh peraturan yayasan. Sehingga dengan ada peraturan yayasan ini, seluruh SK guru itu hanya berada di yayasan perwakilan. Jadi SK-nya keluar. Jadi ini juga akan bantu. Kementerian Agama juga sangat ini kalau ketika SK itu misalnya ada yang memanipulasi, itu Kemenaknya malah memberitahu seperti di salah satu kabupaten melapor ke kami, ini ada SK loh yang tidak sama dengan SK-SK sebelumnya. Jadi Kemenak sendiri bisa mengidentifikasi mana SK yang dikeluarkan yayasan atau tidak. Jadi menurut saya untuk penguatan kelembagaan ke depan, peraturan yang mendukung ADART, mendukung pelaksanaan kegiatan kita, ini perlu ditambahkan. Itu barangkali sementara Bu Baya, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bahas lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Uniat yang terakhir itu tadi apa? Kaitannya dengan peraturan kepegawaian ya lebih ya? Ya, peraturan guru misalnya cuti, ya cuti oke. Ya, melahirkan dan sebagainya. Oke. Ya, itu pegawaian. Misalnya apakah harus digaji yang misalnya seperti Ya, itu ya. barangkali perlu tambahkan. Oke. Halo Bu Marti. Ya, silakan Semarang selanjutnya. Semarang. Indah. Semarang. Monggo Semarang. Gil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Indah Mustika dari YPB Perwakilan Cabang Semarang. Halo, dengar Ibu? Dengar Bu, dengar. Silakan Bu. Dengar Bu. Ini berkaitan, mohon izin dulu Bu Zub, selaku Ketua Perwakilan Jawa Tengah. Saya wakil dari YPBI Cabang Semarang. Hanya satu hal yang akan kami mohonkan dari ibu-ibu pusat. Kebetulan kami di Jawa Tengah, kami di Semarang, mendapatkan sebidang tanah wakaf. Sebetulnya ini akan kita gunakan untuk gedung. Sudah kita bangun sebuah gedung, di mana akan kita gunakan sebagai pengembangan dari TK Islam Bakti. Namun karena ada masalah dengan berdekatan dengan sebuah TK dari TK Aba, ini kebetulan memang jaraknya sangat dekat sekali. Jadi kami tidak diizinkan untuk mendirikan TK di situ. Nah, kemudian kita dirikan sebagai rumah tahfidz. Jadi rumah tahfidz ini berada di bawah Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Semarang. Nah, berkaitan dengan nama Ibu, ini kita namakan dengan Rumah Tahfidz Syafaatul Quran. Nah, ini mohon, mungkin karena tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Latifah, kita dibolehkan tidak, kita menggunakan nama tidak dengan nama bakti. Jadi Rumah Tahfidz Syafaatul Quran. Kemudian apakah ada peraturan memang antara TK yang satu dengan TK yang lain? Ini kita memang tidak boleh berdekatan. Padahal di kecamatan lain itu bisa dilaksanakan TK yang satu dengan TK yang lain ini bisa terlaksana dengan baik. Namun kami yang berada di Kelurahan Dadap Sari, di mana tanah wakaf ini berada, kita tidak boleh untuk mendirikan TK. Jadi kita gunakan sebagai Rumah Tahfidz, ini tadi dengan kita beri nama dengan Rumah Tahfidz Syafaatul Quran. Ini alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Nah, ini mohon nanti bisa dijelaskan oleh pusat apakah ini namanya harus diganti dengan identitas bakti ataukah bisa tetap dengan menggunakan nama Rumah Tahfidz Syafaatul Quran. Saya kira demikian Bu sementara dari YPBI Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kaitannya dengan, oh ya, mohon maaf, saya yang ngambil alih ya. Monggo, Bu Penny kah mau sampaikan pagi ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Penny? Ya, bisa ya Bu? Udah, Masuk. Bu Penny.
Udah masuk udah. Sudah masuk, Bu Penny? Ya, sudah masuk. sama. Terima kasih, Bu. Nggak apa-apa deh, Bu Penny Kita langsung duluan. aja. Setelah ini Kudus ya. Ya, kita to the point, enggak jauh-jauh. Kita tadi sudah disampaikan oleh Bu Rubaiyah untuk setiap cabang harus memiliki NPWP, ya Bu ya. NPWP itu apakah yang dimaksud oleh Ibu tadi? NPWP masing-masing cabang harus mempunyai NPWP, itu satu. Kemudian yang kedua, NIB nomor induk NIB nomor induk berusaha. Nomor izin berusaha, nomor izin Ya, berusaha. Nomor induk berusaha itu apakah setiap cabang harus membuat sendiri atau kita menginduk ke pusat? Karena sampai sekarang kita yang di Gresik itu kita masih diminta untuk pengurusan IJOB, izin operasional itu masih tetap diminta untuk membuat NIB-nya karena kita sudah online seperti yang dikatakan dari provinsi lain tadi juga membutuhkan itu karena untuk izin operasional dari Sumatera kalau nggak salah tadi itu sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga tadi sama dengan dari Jawa Tengah di TK kita, TK Bakti kita itu masih banyak misalnya TK Rodatul Jana Bakti 1 gitu. Apakah itu masih diperbolehkan atau apakah itu harus diganti? Yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang TK Bakti Surabaya, contohnya dari Surabaya, itu kita sudah mengajukan ke pusat. Setelah kita lihat di situ semuanya sudah diterima, tinggal satu yaitu Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Karena tanah kita, tanah wakaf kita itu berdiri di masjid seperti yang dikatakan oleh Ibu dari Jawa Tengah tadi, berdiri di salah satu masjid sehingga yayasannya ikut yayasan dakwah. Beliaunya tidak mau harus Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam sesuai dengan yang ada di nota akte itu, Bu. Saya kira itu dari Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, hampir banyak bersamaan ya. Nah, untuk yang Kudus, Bu Muzayana, apakah kemudian mau menyampaikan juga? Kalau enggak, Maluku Utara. Bu Rukia, silakan Bu Rukia. Kalau menyampaikan tentang SK cabang ya. Oke, ini yang tentang SK yang sudah akte ini maksudnya kan? Akte apa? Ya, kayaknya. Kalau untuk yang Kudus yang ditanya untuk SK cabang atau akte ya. Kalau SK cabang itu yang membuat tentu saja adalah perwakilan. SK Kayaknya ya. Bu Muzayana maksudnya akta cabang yang dulu kita ini notaris itu. Oh iya, betul. Akte ya, bukan SK ya. Oke, clear. Oke, sekarang Bu Rukia, monggo Bu Rukia. Masih di mute ini. Bu Rukia, mungkin mic-nya Bu. Bu Rukia, mic-nya dibuka dulu Bu Rukia. Bu Rukia masih di mute Bu Rukia. Udah. Sebentar. Halo. Mati lagi. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih ibu-ibu sekalian, Ibu Ketua Wilayah Ketua YPB Wanita Islam Pusat, Ibu Inel, Ibu Latifah, dan teman-teman lain semua yang saya hormati, syukur alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan yang menyangkut dengan apa perbedaan TK sama PAUD. Kalau kita lihat untuk nomenklatur yang sudah ada itu, PAUD ada di dalamnya program PAUD, ada TK, ada SPS, ada kelompok bermain. Jadi ada disebut situ TK, ada PAUD. Saya mau tanya perbedaan PAUD dan TK seperti apa? Karena dalam program nomenklatur yang sudah kita rubah ini, program PAUD itu ada di dalamnya, ada TK, ada SPS, ada KB, ada TPA, dan lain-lain. Itu yang saya tanyakan. Yang kedua,
yang menyangkut dengan izin operasional yang mana sudah disampaikan dari awal tadi, yang menyangkut dengan BOP. Nanti untuk tahap berikut ini, kalau kita tidak mempunyai izin operasional, berarti kita tidak bisa mendapat bantuan daripada pemerintah. Nah, untuk itu saya harapkan kepada pusat, YPB pusat, untuk apabila sudah penyelesaian izin usaha itu, tolong disebarkan kepada sekolah-sekolah atau YPB perwakilan yang memberikan kepada sekolah-sekolah yang memberikan izin operasional ke pendidikan nasional. Karena dulu kita hanya melalui dinas pendidikan, sekarang ini online, jadi tidak lagi kita main ke sana ambil langsung dikasih, tidak. Sekarang ini online semua. Jadi saya minta kalau boleh izin operasional itu harus kita dapat. Dan yang ketiga, mengenai kepengurusan. Kepengurusan YPB Maluku Utara ini dari 2006 sampai sekarang ketua pengurusnya sudah tidak aktif lagi, sehingga kita lihat ada sekretaris yang mengambil alih. Karena kita di sini, kebetulan saya sebagai ketua wilayah wanita Islam Maluku Utara, yang tadi saya mendengar dari Ibu siapa yang katakan bahwa kepengurusan ketua wilayah tidak bisa merangkap jadi ketua YPB. Nah, kami tidak merangkap dari YPB, kita hanya pada waktu sebelum jadi ketua, kita hanya dimasukkan dalam kepengurusan YPB. Kalau misalnya kita abaikan itu ketua yang sudah tidak aktif, berarti YPB kita ini mati. Makanya kita ambil alih dalam hal sebagai anggota, kita masukkan untuk menghidupkan ini YPB kembali. Nah, untuk itu saya mohon penjelasan daripada Ibu Robaya tadi yang menjelaskan tentang kepengurusan. Memang kami sadar bahwa kami ketua wilayah tidak bisa menjadi ketua Merangkap jabatan penting. Ya, merangkap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Baya, saya kira Ya. jawabannya ya kita cukupin dulu ya sementara cukupin, karena juga ya. sudah cukup siang. Ya, cukup siang. Silakan Bu. Gini aja Ibu, kalau kita bahas satu persatu tadi pertanyaan tadi, ini kan memang menjadi bahan diskusi. Kesepakatan kita adalah yang sekarang sebagai keputusan rapat adalah membuat kesepakatan apakah ini akan kita pertajam lagi, bahan diskusi ini kita akan pertajam lagi untuk kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Masukan-masukan tadi ada masalah dari bawah itu dijadikan bahan masukan dan bahan evaluasi kita. Nah, nanti kita coba, jadi ada satu perangkat yang kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri gitu, perangkat yang bisa mengevaluasi kelembagaan kita ini. Nanti memang saya dengan Bu Latifah sedang menggodok itu, kita akan sebar, nanti akan kita berikan kepada daerah untuk coba nilai, oh kira-kira ini belum cocok, oh kira-kira ini bagaimana. Nah, kemudian tadi Bu Kia, bukannya tidak boleh pengurus WI menjadi pengurus YPB, bukan tidak boleh, yang tidak boleh hanya di tingkat atas, di tingkat ketua. Kalau Bu Inel itu nggak boleh ke kita babak belur Bu, karena Bu Inel itu sekretaris di YPB, tapi beliau juga adalah pengurus di WI, seperti Bu Inel, Bu Windu, Bu Vivian, itu semua double jabatan itu Bu, makanya honornya banyak itu Bu. Amin. Akhiratnya amin. Jadi gitu Ibu. Jadi nggak apa-apa Bu Kia kalau memang bukan ketua. Tapi kalau ketua Bu Kia ketua IWI, Bu Kia juga ketua YPB, nah itu yang tidak diperbolehkan. Iya. Terima kasih Bu. Iya, oke, itu aja. Jadi gitu Ibu-ibu sekalian, maaf Bu, kita sepakati aja lah. Kita mau ketemu lagi nggak gitu loh. Itu yang penting. Saya tambahan. Iya. Boleh? Ada tambahan dari saya, boleh? Ya, silakan Bu. Oh, sekarang saya kembalikan ke Bu Inel ya. Jadi biar nggak double-double. Selesai ya? Ya. Ada tambahan, boleh? Silakan Bu. Oh, baik. Satu ya, Bu. Terima kasih Bu Inel. Ini jadi seperti, saya hanya menggarisbawahi yang dikatakan oleh Bu Rubaya, memang seperti itu. Tapi ini
masing-masing daerah atau wilayah atau perwakilan itu sekarang menginventarisir masalah-masalah itu. Dan kita juga diberikan data misalnya mengenai nanti Bu Rubaya saya kira akan membuat formnya. Itu ini milik siapa, ini milik siapa, seperti itu namanya apa. Nah, dari situ. Dari situ. Jadi kita harus sekarang ini kita inventarisir dulu. Mana yang harus kita perbaiki. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Sumatera Barat juga, peraturan yayasan sebetulnya mengenai cuti itu sudah ada, Bu Ot. Ada di pendidik dan tenaga kependidikan, itu ada. Tetapi cuti itu hanya cuti melahirkan. Belum ada seperti cuti beribadah dan sebagainya. Jadi nanti bisa ditambahkan. Itu. Kemudian, nah ini ya, PAUD saya kira seperti itu. Yang Bu Rukiah tanyakan tadi, apa bedanya PAUD dengan TK? Memang TK itu bagian dari program di PAUD, begitu Bu. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada di Pasal 28 di situ. Memang PAUD salah satunya adalah TK. Kemudian kita waktu itu memang akan sebetulnya sudah ada kesepakatan kita akan mengubah menjadi nama PAUD semuanya. Misalnya TK bukan TK Bakti lagi, tapi PAUD Islam Bakti. Kemudian ada programnya KB, TK gitu dan sebagainya. Nah itu juga idealnya bagaimana saya kira perlu didiskusikan. Kemudian untuk wakaf itu yang dibangun dengan gedung TK tadi pertanyaan dari Semarang itu masing-masing daerah kadang-kadang berbeda, Bu. Dan itu juga bergantung pada daerah yang lebih kecil lagi, Bu. Misalnya kelurahan, kecamatan, itu peraturannya kadang-kadang berbeda. Tapi sebetulnya banyak sekali sekarang ini PAUD-PAUD yang berdekatan. Nah, mungkin kita juga tinggal mengadakan pendekatan. Gitu. Cuman, Ibu-ibu, saya ini jadi terpikir, bagus sekali ya, Bu, ya. Kalau seumpama kita ini mempunyai tanah wakaf, apa segala macam yang besar-besar, mari kita bangun bersama. Kemudian misalnya kita mau membuat pusat pelatihan, ya, tidak masalah. Pusat pelatihan tidak harus di Jakarta, tapi bisa di Sumatera Barat, bisa di Ponorogo, misalnya seperti itu. Itu juga perlu kita pikirkan. Saya kira supaya kita ini, karena kita ini memang menjadi satu, jadi ini baru wacana ya Bu ya, nanti coba kita tuangkan dalam satu yang kita buat nanti, kemudian akan kita diskusikan kembali dengan perwakilan dan cabang. Itu saja mungkin. Terima kasih Bu Ina. Ya, terima kasih Bu Latifah atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh ibu-ibu semua. Jadi ternyata ibu-ibu banyak PR kita yang mesti kita lakukan, dan insya Allah pertemuan seperti ini bukan yang pertama kali, bukan yang pertama ini, nanti akan kita lanjutkan. Mungkin ini salah satu hikmah dari pandemi, kita bisa mengadakan pertemuan dengan tidak harus mengeluarkan biaya yang besar, tidak ada konsumsi, tidak ada transportasi. Ini mungkin nanti kalau yang mau snack silakan nikmati ya Bu ya. Baiklah. Nanti kita akan catat dan kita akan tindak lanjuti. Insya Allah pertemuan seperti ini akan kita adakan sebulan atau 2 bulan sekali nanti. Serutin mungkin, Bu. Ya. Jadi insya Allah jadi rapat nasional. Memperkuatkan kita YPB, Bu. Iya. Iya, konsolidasi dan penguatan, Bu. Kan organisasi. Ya, terlalu banyak yang memang harus kita bicarakan, dan kita sekarang dikasih Allah kesempatan dengan model seperti ini, sehingga kita bisa selalu berkontak dan menyiapkan diri untuk menyambut era yang mau nggak mau kita harus siap. Mungkin masih ada tambahan dari Bu Rubaya, Pak Bu Armila, atau Bu Israwiyah? Saya rasa sudah cukup. Sudah ya.
Waktunya Yang juga sudah untuk menjadi konsumsi silakan ke belakang masing-masing. Oh, masing-masing. Masing-masing Mohon maaf. dapur masing-masing. Iya. Karena Bu Ina curang, dia tidak menyediakan apa-apa. Sudah habis. Ya Bu Isti, silakan ngambil ininya. Apa jamunya? Baiklah Ibu-Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillah kita hadir lengkap. Ada kendala mungkin untuk Bengkulu sama Jogja dan Banten mungkin kendala kondisi atau kendala sinyal, nanti akan kita share. Jadi Ibu-Ibu, seperti yang dibilang Bu Latifah tadi, untuk kebijakan YPBWI di masa pandemi itu ada, bisa juga dilihat di YouTube kita, sudah kita share, itu bisa diulang di YouTube kita. Kemudian Ibu-Ibu juga kalau ingin mengulang lagi ini nanti kita share di YouTube, silahkan dipelajari ulang, dan kami tunggu masukannya Ibu-Ibu ya, kami akan bergerak, kami akan bekerja, ditambah dengan masukan dari Ibu-Ibu semua. Insya Allah kita akan siapkan sekaligus seperti kata Ibu Rubayah 2021 kita menyiapkan diri untuk terakhirnya periode ini. Jadi mulai dari sekarang kita mulai untuk menyiapkan peraturan-peraturan penyempurnaan ADRT dan sebagainya tentang lembaga sehingga kita lebih siap menghadapi era baru, era yang digital dan era online. Mungkin sudah jam 12 kurang. Saya sebagai pembawa acara dari awal, sebagai host, juga mewakili teman-teman pengurus, teman-teman ibu pembina dan ibu pengawas. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Kami mohon maaf. Kami selalu menunggu masukan dari ibu-ibu. Bersama kita bisa. Insya Allah syiar pendidikan kita melalui YPB Wanita Islam ini akan lebih syiar dan lebih bersuara nantinya. Terima kasih Ibu. Ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Winel foto bersama. Iya. Mana buku Kita foto bersama dari page awal. Tolong dibuka ininya Ibu, videonya. Ibu Isrowiyah nih nggak? Sama dan. Aduh, ya, Ibu Isrowiyah belum. Bu Vivin kemana itu? Bu Vivin sudah foto. Bu Vivin, kok ditutup? Kita mau foto. Inaya, Mbak Inel. Iya Ibu Isrowiyah juga. Ya, Bun. Ya, satu, ya, Bun. dua. Alhamdulillah. Kapan kita ketemu lagi? Kapan-kapan. Berikutnya. Buyen. Ya. Buyen itu Tanah Abang nunggu Buyen loh. Tanah Abang nungguin Abang Buyen. Ya jangan Tanah Abang lah. Iya, Tanah Abang nunggu katanya nanya, mana Buyen kok nggak datang-datang lagi ya kata Oh, dia sekarang lagi di tempat adeknya. Terima kasih Ibu. Yang nunggu Buyen Bu Latifah. Betul Bu. Yen ke sana ya Bun ya. Ya, siap Ibu menerima. sehat Bu. Bu Isti, mana ininya peletoknya? Kalau Bu Istis kecang Bun. Ya, kecangnya. Tapi jangan terlalu manis, saya udah manis.